Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 5,3%. Dengan total market cap mencapai di 1,2 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat sekarang Bitcoin basically drop ke daerah 29.000 ya. Dan itu merupakan penurunan sebesar 2,51%. Lagi-lagi drop ke daerah sini ya. 29, 30, 29, 30. Tetapi pada kali ini dia reject oleh 29.700, di mana hari-hari sebelumnya dia berhasil terus-terusan menembus breakup, breakdown, breakup, breakdown. Lagi-lagi kenapa? Menurut gua karena karena MA20 ya. Maka dari itu teori kemungkinan besar yang menjadi daerah supply bagi Bitcoin semakin besar ya. Dan untuk Ethereum cukup mengagetkan, dia turun sebesar nyaris 10% dalam 24 jam terakhir ya ke 1756. Alias buy limit terakhir kemarin sudah kena ya. Dan kita lihat nih, apabila lanjut lagi kapitulasi untuk Bitcoin, maka ya otomatis Ethereum akan ikutan ketarik ya. Dan untuk BNB, sayang sekali MA20-nya tembus sepertinya ya. Baiknya nanti kita cek ya, tapi kalau dilihat dari harganya kemungkinan besar tembus. Dan itu merupakan penurunan sebesar 8,77%. XRP turun sebesar 3,72%. Cardano turun sebesar 9,86%. Solana 11,81%. Lalu Polkadot sebesar 9,61 dan seterusnya. Jadi rata-rata cukup terbanting ya. AVAX malah sampai turun nyaris 20%. Luar biasa menyeramkan ya. Dan kalau kita lihat di sini tentunya kita balik lagi ke Bitcoin ya. Chart yang ini dulu ya, belum yang indeks. Nah, kalau kita bisa lihat lagi-lagi ya, menurut gua yang menjadi main problem bagi BTC adalah MA20. Karena kalau kita lihat struktur 297 berkali-kali break up dan breakdown ya, di sini break up, di sini breakdown, up, down. Dan akhirnya kalau kita lihat dia mulai melemah saat MA20 mendekati ya. Dan sekarang MA20 ada di daerah 29.900. Ya, jadi sudah sangat dekat ya. Maka dari itu kalau kita lihat dari tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26 dia gagal terus reclaim lagi 297. Kenapa? Kalau menurut gua, para traders melihat bahwa MA20-nya sudah semakin dekat. Dan seperti yang gue bilang dalam beberapa minggu sebelumnya, MA20 sangat ganas. Basically sejak dia breakdown di tanggal 6 April, dia terus-terusan terreject oleh MA20. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan akhirnya kapitulasi luar biasa besar. Nah, seperti yang gue bilang, ada beberapa skenario ya. Skenario A, di mana ini menjadi daerah supply, dan menurut gue ini adalah probabilitas terbesar. Ya, dia akan drop. Nah, dropnya ada dua cara ya. Yang pertama adalah kapitulasi ya, langsung boom besar seperti ini hanya dalam waktu 1 2 3 4 5 hari saja. 7 hari saja ya. Dia kapitulasi sampai drop berapa persen ya? Kita cek sampai 26%. Kalau ke body ya, kalau ke wick lebih panjang lagi. Itu yang pertama. Jadi langsung ke reject dan boom, drop parah ya. Kemungkinan besar akan ke hold-nya di MA200 weekly. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin saja dia akan lebih pelan-pelan ya. Reject, membuat lower low. Terus dia rally lagi, membuat lower high, reject lagi 20, dan seterusnya seperti ini. Lebih pelan-pelan ya. Mana yang lebih baik? Jujurnya kalau gue pribadi ya, mendingan sekalian kapitulasi. Mendingan sekalian boom turun. Kenapa? Karena biasanya ya secara historically, apabila kapitulasi dengan luar biasa cepat, drop dengan sangat cepat, recovery-nya lebih cepat juga biasanya. Dibandingkan dengan berlama-lama membuat lower low, lower high, lower low, lower high, di mana volumenya tidak terlalu besar. Ya. Jadi kalau sekalian jatuh, ya biasanya akan langsung terjadi likuidasi massal, sehingga market dalam tanda kutip lebih bersih daripada traders-traders yang over leverage. Maka bisa pelan-pelan lagi dia kembali normal. Tapi kalau turunnya pelan-pelan, ya biasanya untuk recovery-nya pun butuh waktu lebih panjang. Ya, dan tentunya kalian pasti lebih pengen cepat naik ya. Siapa yang nggak pengen cepat naik? Ya, jadi makanya kalau mau lebih cepat naik, gue pribadi ngelihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, lebih baik mendingan sekalian kapitulasi seperti di sini. Ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat juga ya, untuk indeks dolar, kita bisa cek di sini ya, indeks dolar. Kita cek indeks dolar ada di sini ya. Dan lucunya apa? Indeks dolar kembali melemah ya. Ini yang cukup unik ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa walaupun indeks dolar memiliki korelasi dengan Bitcoin, dengan risk on asset yang negatif ya, jadi kebalikan. Saat dia turun, kecenderungannya BTC dan risk on asset akan naik. Tetapi jangan lupa bahwa setiap aset itu sendiri pun punya demand tersendiri.
Ya, BTC punya demand tersendiri. Indeks seperti Nasdaq, S&P 500 semua juga punya demand-nya sendiri. Ya, tetapi ini tentunya bagus. Jauh lebih baik dibandingkan kalau dia naik. Nah, kalau dia naik seperti ini ya, kalau dia berhasil mantul di EMA 20 dan lanjut ke atas, kemungkinan besar ini Bitcoin akan langsung dump parah gitu. Jadi ya baik lagi ya. Semoga saja indeks dolar bisa terus melemah ya, menembus EMA 50 dan bisa di bawah sub 100 ya. Dan kalau itu sustain ya bisa lama seperti di 2020 ya, 2020, 2017 turunnya terus dan benar-benar jadi bear market. Nah, balik lagi ini bisa menjadi poin untuk kembali ke bull market ya. Karena seperti yang gue bilang ya, korelasinya terlalu kuat. 2020 ya, Maret saat Covid crash. Dan setelah itu apa? Bitcoin mulai recover pelan-pelan dan apa yang terjadi? Bear market untuk indeks dolar dan bull market untuk Bitcoin. Dan juga bukan cuma Bitcoin saja, tetapi risk on asset ya, seperti indeks Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain ya. Maka dari itu ya semoga saja dia bisa cepat turun. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita harus tahu juga bahwa the Fed sudah memutuskan bahwa minimal pasti akan terjadi 2 kali lagi interest rate hike, yaitu di tanggal 15 Juni dan di Juli. Gue lupa Juli tanggal berapa, ya tapi sudah dikonfirm. Masing-masing kemungkinan besar akan 50 basis poin. Berarti totalnya akan jadi 100 basis poin atau 1%. Nah, tentunya itu bisa menjadi bensin untuk indeks dolar. Nah, kita lihat nih, pada tanggal 15 Juni, apakah jangan-jangan ini akan membantu indeks dolar untuk pelan-pelan naik lagi atau tidak, ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi-lagi untuk BTC ya, buat kalian yang masih baru di sini ya, MA 200 weekly itu di mana, Bang? Kita cek ya. Yang warna merah ya, masih ada yang bingung di sini ya. Selalu sama formatnya kok ya. Hijau itu adalah MA 20 ya. Biru adalah MA 50 dan merah adalah MA 200. Tinggal kita lihat si time frame-nya, daily, weekly, hourly atau gimana ya. Dan untuk sekarang, target besarnya adalah MA 200 weekly, yaitu di daerah 22.000 lebih 67 dolar. Ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, ya, andaikan sudah nanti kena di sini, ya, karena MA 200 weekly, jangan sampai kalian all in, apalagi raka, pakai futures dan lain-lain. Karena lagi-lagi ya, ini cara kerjanya bukan seperti ini ya, bukan dia mantul langsung auto sultan. It doesn't work like that. Sekali lagi gue ingatkan, kita mundur ya. Dia makan beberapa minggu. Ya, ini paling cepat sepanjang masa. Hanya 4 minggu dan lanjut lagi ke atas. Dan jangan lupa, kalau lu pakai futures, rata kanan, kita lihat di sini ya. Wick-nya dari EMA 200 itu cukup dalam. Itu sampai 28% lagi. Artinya kalau kalian main raka di sini main futures, kalian bisa kena tetap likuidasi. Gitu, walaupun kalau kita lihat sebagai daerah akumulasi ini sangat bagus. Ya, jadi lagi-lagi, MA 200 ini adalah daerah akumulasi, bukan daerah mantul auto sultan. Ya, di sini 4 minggu, di sini butuh belasan minggu, di sini ya 2015 ingat gue ya. Coba kita cek. 2015 kita lihat di sini bahkan puluhan minggu alias berbulan-bulan. Ya, jadi gue ingetin sekali lagi, walaupun EMA 200 secara historically adalah tempat yang sangat bagus untuk beli Bitcoin, tetapi untuk akumulasi, untuk averaging, bukan untuk all in dan ujung-ujungnya kena likuidasi. Ya, karena sangat ironis kalau kita kena likuidasi di MA 200 weekly. Ya, jadi gue ingetin sekali lagi, jauh lebih baik pakai duit dingin. Jangan dipaksain pinjam duit sana, pinjam duit sini, apalagi pinjol. Ya, ujung-ujungnya bukan jadi sultan yang ada di ketok rumahnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan sayang sekali ternyata benar. Ya, BNB gagal mempertahankan MA 20. Ya, jadi setelah perjuangan berhari-hari di sini ya, ditolak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, akhirnya ke-8 berhasil diterima. Wah, ditolak di MA 20 dan pada tanggal 24 Mei berhasil akhirnya close di atas dari MA 20. Ternyata kemenangannya hanya dirayakan sebentar saja, hanya sehari. Dan akhirnya pada tanggal 26 Mei alias kemarin jebol lagi MA 20 dan juga close daily di bawah dari Fibonacci. Ya. Lagi-lagi ini cerita sedih di bear market. Ya. Saat bear market resisten tuh luar biasa kuat, tetapi support luar biasa lembek seperti tempe. Ya, atau jangan tempe, lebih seperti tahu, lebih lembek lagi. Ya. Jadi ya ini dia, ya sedihnya saat bear market. Saat bull market kebalikannya. Resisten seperti tahu gampang sekali ditembus, tetapi support kuatnya luar biasa kayak beton. Ya, memang sifatnya seperti itu. Ya, nah jadi
untuk sekarang harusnya yang kemarin sudah agresif nih ya. Lagi-lagi gue ingatkan loh, yang MA20 kemarin tuh untuk agresif. Yang agresif sudah dapat posisi. Nah, sekarang yang tinggal tersisa adalah untuk yang konservatif. Yang konservatif ada di 263,6 USD ya. Dan andaikan BNB sampai tembus, dia sampai price range di bawah dari sini, nah gue sarankan untuk stop dulu. Karena kenapa? Lagi-lagi seperti yang gue sudah bilang, ini adalah stasiun terakhir untuk averaging BNB bagi gue. Ya, karena kenapa? Secara struktur, ya dia tembus summer low 2021. Nah, kalau gue lihat dari beberapa aset sebelumnya alts yang lain ya, saat dia sudah tembus dari summer low, biasanya itu mereka akan secara demand dari aset itu sendiri langsung berkurang banyak. Ya, dia biasanya akan hanya terapung-apung saja, tergantung dengan BTC. Kalau untuk BNB kita bisa lihat masih ada perlawanan kayak kemarin. Saat BTC masih sideways, dia masih berusaha naik. Ya berarti masih ada demand-nya sendiri. Tetapi kalau kita lihat beberapa aset yang sudah tembus dari kapan-kapan, contohnya seperti Cardano, lu boleh cek sendiri ya. Summer low-nya sudah tembus dari kapan-kapan, ya sudah akhirnya terombang-ambing saja dengan harga Bitcoin. Bitcoin naik, dia naik dikit, Bitcoin turun, dia terjun payung. Ya, itu yang terjadi untuk altcoins yang secara struktur besarnya tembus. Ya, jadi lagi-lagi gue ingatkan untuk BNB apabila dia tembus lagi atau lebih tepatnya daily close di bawah, dan apalagi kalau sampai ke reject seperti ini ya, boom. Nah, stop dulu, jangan averaging lagi BNB. Ya, jadi sekali lagi untuk final station ya, ini stasiun terakhir untuk BNB adalah daerah 263,6 USD. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan kita bisa lihat Ethereum sedang dalam kondisi krisis. Ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dia basically daily close sangat tipis sekali dengan support summer low. Ya, buat kalian yang nggak tahu, 1780 adalah summer low Ethereum di Juli 2021. Di mana ya dia mantul di daerah sini dan akhirnya membawa Ethereum kembali ke new all time high pada November 2021. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi hari ini menjadi penentuan yang sangat penting bagi Ethereum. Apakah dia masih bisa bertahan ya di atas dari struktur ini atau jebol ke bawah ya? Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, andaikan dia jebol ke bawah, apalagi krisis di sini atau ke reject di daerah sini, alias support becomes resistance, gue sarankan untuk stop dulu averaging Ethereum ya. Karena kenapa? Lagi-lagi satu aset yang summer low-nya sudah tembus ya akan cenderung demand-nya mengikuti BTC. Loh bang, bukannya BTC juga udah tembus? Yes, udah tembus. Tetapi BTC punya statistik lain. Dia punya MA200 weekly yang selama bertahun-tahun ya, selama bertahun-tahun ini menjadi menjadi satu struktur yang sangat baik untuk Ethereum. Untuk BTC ya. Ethereum ada nggak? Technically speaking ada ya. Tetapi kalau kita lihat statistiknya cukup berbeda. Ya, Ethereum tidak terlalu respect MA200. Dia berkali-kali tembus di sini. Sini tembus, di sini tembus, dan seterusnya. Bahkan pernah trade selama setahun lebih ya di bawah dari MA200 weekly. Jadi, gua pribadi MA200 weekly ini enggak bisa jadi patokan yang super kuat sebagai support untuk Ethereum. Berbeda dengan kondisi BTC yang selama basically satu dekade ini MA200 ini menjadi satu support yang luar biasa sakral bagi BTC. Ya, jadi untuk Ethereum makanya gue bilang stop dulu untuk akumulasi andaikan pada hari ini ya daily close-nya mulai di bawah dari 1780 ya. Kalau dia sudah mulai lower low di sini terus di sini ya sudah tinggalkan dulu, jangan tambah posisi lagi, hanya fokus saja di BTC dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Sekali lagi gue ingatkan, yang paling penting adalah Ethereum bisa bertahan di atas dari 1780 USD. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Dan untuk AVAX kita bisa lihat setelah rejection 1, 2, akhirnya lanjut lagi ke bawah dan membuat lower low yang sangat jelas sekali di sini. Ya, dan sepertinya kita bisa lihat AVAX semakin mendekati ke summer low dia. Ya, banyak yang nggak sadar bahwa AVAX ini sebenarnya summer low-nya cukup jauh ya. Dia masih ada di $9 lebih 45 sen. Jadi bisa dibilang saat di sini ya peningkatannya tuh ekstrim besar untuk AVAX. Dari $9 sampai ke all time high-nya itu di sekitar ya berapa nih ya? Sekitar $150. Nah, jadi baik lagi untuk AVAX masih ada stasiun terakhir yaitu di daerah $9 lebih 45 sen. Dan untuk di harga di sini gue pribadi nggak akan averaging dulu karena bisa dibilang secara struktur ada sih di sini tapi jujurnya nggak terlalu signifikan ya. Maka dari situ lebih baik kita tetap
lebih konservatif saja ya, karena lagi-lagi altcoins resikonya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan BTC ya. Jadi untuk sekarang AVAX tinggal tersisa satu posisi saja untuk averaging, yaitu di $9 lebih 45 sen. Oke, dan selanjutnya Cardano. Dan kondisi Cardano cukup mirip seperti BTC ya, di mana MA20-nya semakin mendekat, dia harga semakin tertekan ya. Dan kita bisa lihat bahwa dia sebentar lagi akan meretest daerah 44 sen ya. Dan kemungkinan besar akan kena dalamnya minimal antara hari ini atau beberapa hari ke depan ya. Karena lagi-lagi untuk BTC pun dia tertekan oleh MA20. Jadi seperti yang gue bilang, Cardano sudah jebol dari kapan ya, dari kapan-kapan ya untuk summer low-nya ya. Summer low dia itu di sini ya, di sekitar $1. Dia sudah tembus dari di sini. Dan seperti yang gue bilang, aset yang sudah tembus summer low-nya secara demand akan sulit ya, akan hanya terapung-apung dengan BTC. Saat BTC drop, dia akan drop lebih parah. Saat BTC rally, dia akan rally lebih dikit. Ya, jadi ya ini dia contoh salah satunya. Walaupun Project Cardano menurut gue bagus ya, dan menurut gue ini bisa menjadi salah satu layer 1 ya, atau bisa dibilang Ethereum killer juga yang secara konsep bagus. Ya, tetapi baik lagi, harga tidak selalu rasional ya. Jadi untuk sekarang ya, Cardano tinggal tersisa di 44 sen saja. Apabila dia tembus juga ya sudah, kita stop dulu akumulasi. Karena kalau sampai dia jebol di daerah situ juga cukup dalam ya, bisa lebih dalam lagi. Jadi lebih baik kita stop dulu. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, untuk Cardano stasiun terakhirnya di 44 sen. Oke, dan sekarang Atom. Ya, basically kalau kita lihat bentuknya mirip seperti Cardano juga ya, sama-sama permasalahannya adalah MA20 ya. Lagi-lagi ya, ini membuktikan bahwa technical analysis works. Ya, lihat dia berhenti di sini, dia mulai ke reject karena MA20 semakin mendekat dan seterusnya. Ya, jadi buat kalian yang masih belum mau belajar TA, itu hanya alasan karena ya malas saja gitu ya, bukan karena TA doesn't work. TA works as a tool ya. Jangan sampai ada jangan sampai kita berpikir bahwa trading itu akan ada satu cara yang ampuh banget, nggak pernah salah. Nggak ada trading plan yang 100% sempurna. Pasti akan selalu ada win rate-nya. Tinggal kita berusaha sebesar mungkin win rate kita ya. Dan satu technical analysis yang mungkin work pada masanya, itu bisa pada beberapa tahun kemudian tidak berguna sama sekali. Jadi lagi-lagi ya, makanya kalau gue pribadi, cara yang paling nggak bikin pusing adalah averaging ya. Nah, jadi untuk sekarang Atom tersisa di $9 ya. Dan $9 ini lagi-lagi adalah apa? Summer low. Jadi untuk Cosmos ini adalah stasiun terakhir juga, sama seperti ya yang lain semua ya, BNB, Ethereum, ya AVAX masih jauh ya jujurnya. Jadi bisa dibilang rata-rata altcoin sedang dalam kondisi yang seperti ini, sudah di stasiun akhirnya. Apabila tembus, ya sudah, tinggal kita berharap BTC bisa kembali naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos ya. Sekali lagi gue ulangi, untuk averaging terakhir Cosmos ada di $9 atau $8 lebih 99 sen, which is dibuletin aja biar gampang ya, di $9. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa dia breakdown ya. Dia tembus Fibo di sini dan juga tembus struktur di $43 lebih 87 sen. Ya, lagi-lagi kenapa? Sama ya. Kalau kita lihat di sini, saat MA20 semakin mendekat, ya kita bisa lihat harga pun sama-sama nge-curve turun ya. Ya, seperti yang gue bilang, mungkin baru kalian sudah bosan dengarnya. Ya, ini dia. Kalau nggak guna ini ya, kenapa dia bisa sama di sini dan ke-reject di tempat-tempat yang sama? Karena lagi-lagi kenapa? Trader banyak yang menggunakan MA ini. Gitu. Ya, banyak menggunakan indikator ini. Ya, maka dari mereka nggak akan mau nggak akan gila untuk beli di satu resisten yang lagi kuat. Gitu, ya. Nah, jadi untuk sekarang, ya sayangnya tembus. Ya, pada jam 7 pagi tadi, dia tembus dari $43 lebih 87 sen. Dan kemungkinan besar, kalau kondisi BTC terus seperti ini, apalagi lanjut drop, akan ke-reject lagi di sini dan terus membuat lower low. Ya, dan targetnya otomatis adalah di mana? Yaitu adalah daerah $23 lebih 47 sen. Dan lagi-lagi, ini adalah summer low 2021. Ya, jadi bisa dibilang semua altcoin sedang menuju ke summer low. Tapi Solana bisa dibilang masuk ke salah satu yang cukup oke. Untuk BNB sudah kritis. Ethereum basically ini nafasnya sudah megap-megap ya, sudah pakai infus semua. Untuk AVAX cukup jauh. Ya, jadi untuk sekarang yang masih lumayan itu AVAX dan Solana untuk bumpernya. Ya, masih lumayan ada jarak sampai ke summer low mereka. Basically turun sekitar 50%-an lagi. Ya. Jadi untuk Solana sekali lagi gue ingatkan,
Bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi, tinggal ada di satu stasiun lagi, yaitu daerah $23 lebih 47 sen. Dan please, sekali lagi gue ingatkan ya, saat gue bilang altcoins untuk akumulasi, ini untuk orang-orang yang secara portofolio nggak terlalu besar altcoinsnya. Kalau altcoins kalian itu memakan 80%, 70% daripada seluruh portofolio kalian, stop dulu. Ya. Karena kenapa? Downside potentialnya masih besar. Ya. Jadi lagi-lagi gue ingatkan untuk sekarang, mungkin Ethereum juga sudah mulai tembus ya. Jadi satu-satunya aset yang mungkin gue sarankan untuk terus akumulasi adalah BTC ya, BTC. Karena BTC masih punya MA200 di weekly. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.